Oke, kembali lagi bersama saya Zulkarnesa di POM. Sebelum memulai, saya ada kata-kata sedikit seperti biasa. Bang Iku makan beton. Assalamualaikum para penonton. Asik. Kali ini ya seperti biasa, malam hari ini kita duduk bersama teman-teman saya, namun dengan pembahasan materi yang berbeda. Yang bisa kalian kenalin seperti Mas Mustafa, Mas Lukman, dan Mas Salman. Nah, di sini pada malam hari ini kita akan berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bahwasannya amar ma'ruf nahi munkar ini berarti singkatnya mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan dan mengajak seseorang untuk meninggalkan sebuah keburukan. Nah, jadi konsepnya seperti itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya wajib ya teman-teman, buat seorang muslim. Hukum dasarnya itu wajib. Nah, langsung saja mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada pemateri kita, yaitu Mas Lukman. Nah, langsung saja pertanyaan pertama. Kan tadi saya sudah bilang bahwasanya muslim itu wajib tahu apa itu amar ma'ruf nahi munkar dan tak wajib melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini. Nah, bagaimana sih kita melakukan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini kepada orang sekitar dengan baik dan santun? Gimana menurut Mas Lukman? Kalau menurut saya sih ya seperti yang kita tahu hadis-hadis Nabi yang dibuat dalil untuk amar ma'ruf nahi munkar, yang biasanya artinya jika kalian melihat kemungkaran maka atasilah dengan pertama tangan, yang kedua kalau gak mampu biasanya pakai lisan, yang ketiga tolaklah dengan hatinya, yakni diomongin yang baik gitu. Karena itu selama-lamanya iman gitu katanya. Nah, menurut saya implementasi amar ma'ruf sendiri secara santun bisa dilihat dari cara kita mengajak orang-orang untuk berbuat baik gitu. Kita omongin baik-baik walaupun itu tingkatannya paling Sulit lah ya. paling rendah gitu, selama-lamanya iman. Tapi kan orang-orang zaman sekarang kan kalau dipakai kekerasan kan nggak suka gitu. Malah semakin keluar jalur dia. Kan Indonesia ini kan semakin dikekang semakin melawan lah ya. Iya. Ada aturan kita langgar, itu konsepnya kita kan gitu katanya. Semakin kita dilarang maka semakin menjadi-jadi kita. Nah gitu. Maka lebih baik kita mengajak ke dalam kebaikan tuh pakai lisan, pakai cara yang baik-baik gitu. Ngajak ayo ke masjid gitu. Gak usah kayak kekerasan, dipukulin, diseret gitu kan. Udah gak waktunya lah. Oh, udah bukan zamannya lah ya. Zaman kayak gitulah. Berarti harus ada metode-metode yang harus kita lakukan untuk mengajak seseorang melakukan amar ma'ruf munkar ini ya. Oh, jadi bahwasanya permisah kopinya jatuh permisah biasa. Ada hantu. Jadi metode-metode dalam melakukan amar ma'ruf munkar ini sangat penting. Yang tadi Mas Lukman bilang, kalau kita ingin mengajak seseorang untuk masjid, maka ajaklah dengan lembut, sentuhlah hatinya, jangan kita bermain tangan. Nah, kenapa dia tersebut bilang melakukan dengan tangan? Ya, misalkan itu buat perumpamaan, ada orang yang ingin meminum hal yang tidak dibolehkan dalam agama, maka jangan lisan yang pertama kita lakukan, maka tindakan dulu. Seperti itu. Ya, untuk menurut Mas Mustafa, gimana sih cara kita mengajak seseorang berbuat baik dengan baik dan benar itu? Untuk lanjutin yang pernyataan Mas Ijul yang tadi, kalau misalnya teman kita kayak melakukan hal itu, kan kita tindakan dulu, mengajak dia untuk tidak melakukan hal negatif itu. Misalnya itu tidak bisa, kita menggunakan dengan kayak lisan juga. Kita pelan-pelan, kita dari hati ke hati kita ngobrol dengan mereka gitu, untuk tidak melakukan itu. Dengan kita bisikin bahwa di belakang mereka melakukan itu ada keburukan gitu di belakang mereka. Ada yang bahkan peduli juga dengan kondisi mereka gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Di belakangnya kayak ada ibunya yang sangat peduli dengan mereka. Contohnya seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Mas Salman? Dalam
dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf. Nah. Cara implementasi amar ma'ruf secara halus tuh gimana? Kalau menurut saya ya, itu ya seperti yang tadi dikatakan bahwasanya kalau kita mau berdakwah itu ngajak orang kebaikan ya dengan cara yang lembut gitu loh dan konsisten gitu loh. Kita harus bujuk orang atau ngerayu orang itu secara lembut. Jadi kalau kita ngebujuk orang itu jangan sampai keluar kata-kata yang terlalu menggurui gitu loh. Jadi harus kayak ngajak doang gitu kan. Nah, urusan dia ikut atau enggak ya terserah dia, nanti kan Allah yang apa sih namanya? Yang berubah. Yang merubah. Kita cuma tugas kita kan sudah cuma berusaha ngingatin, ya. ikhtiar gitu. Kita cuma ngingatin doang tugasnya gitu loh. Urusan hidayah nanti Allah belakangan gitu loh. Jadi kalau kita ingatkan seseorang ya itu lemah lembut gitu loh dan tidak terlalu menggurui gitu loh. Gitu. Ya, terus menurut saya sedikit tambahan ya. Kalau mengajak amar ma'ruf, mengajak kebaikan, kalau bisa tuh kita lakukan dulu gitu. Terlebih dahulu. Misalnya kita kayak ini orang-orang minum gitu, kita sebagai temannya tuh nggak usah ikut minum gitu, kita harus dakwah gitu. Ini haram tanpa melibatkan baku hantam gitu. Jadi kita sebagai contoh yang baik dulu gitu, baru kita mendakwahi dengan cara lembut gitu. Kalau kita sendiri ikut tapi mendakwahi kan agak kurang etis lah ya. Kurang bagus lah. Masa mendakwahi tapi dia ikut gitu. Seenggaknya kan kita nggak ikut tapi tidak terlalu menjustifikasi itu haram, itu gini dengan kekerasan udah boleh. Menurut gua gitu. Nah, baik. Ada pertanyaan kedua kan, kita tahu lah ya, Allah itu ada di dalam Quran, saya lupa nama surahnya. Allah itu benci bahwasannya jika seseorang yang tadi dibilang apa yang dibilang Mas Lukman mengajak seseorang untuk berbuat baik tapi dirinya tidak melakukan juga sebuah kebaikan, itu Allah sangat benci. Nah, perlu kita ketahui melakukan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini sangatlah sulit, apalagi di zaman seperti sekarang ini lah ya. Banyak tantangan-tantangan, banyak rintangan-rintangan. Nah, menurut sudut pandang Mas Lukman, tantangan apa sih bagi seseorang yang ingin melakukan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini dalam sebuah ibarat kata zona yang luas lah, ibarat kata tantangannya itu seperti apa saja sih? Dalam lingkup kecil dulu ya, tantangan untuk penerapan amar ma'ruf nahi munkar sendiri zaman sekarang yang udah teknologinya maju, terus apa-apa serba cepat, serba instan gitu kan, tantangannya sangat banyak ya. Gak kayak awal-awal Islam muncul kan palingan tantangannya orang kafir gitu aja. Kalau sekarang udah teknologi ini, banyak orang-orang non Islam di sekitar kita, banyak minuman yang keras lah, banyak serba-serbi, dan cara penyelundupan barang-barang haram juga kan lebih mudah sih orang. Nah, untuk tantangan tersebut sih terlalu banyak ya. Kalau bisa kita sendiri tuh harus menghindari itu dulu. Pertama tuh kita sebagai pelaku amar ma'ruf nahi munkar, kita harus menghindari dahulu mana yang buruk, mana yang baik tuh kita lakukan, mana yang buruk kita tinggalkan gitu, baru mengajak sekitarnya. Mungkin dari pandangan yang lainnya gimana? Sama. Soalnya amar ma'ruf nahi munkar kan luas banget gitu. Pondasi awal kita kan gitu. Karena orang bilang sulit untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk sebuah zona yang luas. Nah, tantangannya itu apa aja sih menurut Mas Salman? Tantangannya sih yang saya alamin ya, yang kita alamin itu, yang pertama itu kita selalu dikatain sok suci gitu lah. Itu yang paling umum ya. Paling sering itu dikatain sok suci gitu. Nah, padahal kan kebenaran itu kan bukan datang kepada siapa yang istilah, maksudnya kebenaran itu kan bukan dari yang yang ngomong. Maksudnya kebenaran itu nggak selalu datang dari orang yang Jelek, yang selalu benar gitu kan. Kadang itu kebenaran itu datang juga dari orang-orang yang buruk gitu. Jadi kita kalau sebagai orang yang didakwahi gitu kan, kita itu lihat bukan kita nggak lihat siapa yang nyampein, tapi kita lihat apa yang disampaikan gitu loh. Okay. Lebih gitu. Kalau menurut Mas Mustafa, tantangannya itu seperti apa sih?
tantangan yang sulit untuk Dalam penerapan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini tantangannya itu apa saja? kadang kayak tadi Mas Lukman juga, kita pengen berbuat baik tuh kayak rada sulit juga kan, kayak Mas Salman juga tadi bilang. Soalnya kayak gimana, zaman sekarang kan bukan kayak langsung gitu ketemu di dunia hidup langsung gitu, bukan dunia media juga. Di media juga pun kayak semakin sulit juga kan. Kayak kita pengen berbuat sesuatu yang baik gitu, nge-share di kayak media sosial tuh tetap aja banyak ada yang komen negatif juga segala macem. Bahkan yang toksik juga banyak. Iya, itu ada tambahan-tambahan tuh banyak banget. Apalagi kayak Mas Salman kan sering kayak bantu berkomentar itu kan dia gitu kan. Tweet. Nah gitu. Nah, tantangan utama pasti ya orang-orang yang toksik gitu, yang biasanya kurang wawasan agama tapi dia sok paling ngerti gitu. Iya, asal ngomong aja kayak seperti Mas Jul kan langsung numpuk tuh kata-kata di bawah, padahal kan itu bukan konteksnya gitu. Iya. Kayak asal nyebut gitu, asal ngomong padahal bukan itu yang dibahas gitu. Padahal yang pembahasan itu kayak lumayan bagus kan, rapi, tapi tiba-tiba yang muncul pembahasannya kayak rada lain. Jadi pembahasan yang bagus itu jadi kayak kurang gitu kan. Hilang aja gitu ya. Iya. Kurang dapat feel-nya. Malah gitu jadi ya. kayak mengarah kayak ke konflik gitu, kayak toksik, malah jadi perang di media sosial kan. Tantangan sendiri juga ya mungkin dari teman-teman kita sendiri juga yang nggak sealur sama kita. Sejalan gitu. lah. Sejalan. Kan beda orang beda pemikiran. Walaupun dalam sudut pandang kita tuh harusnya ini bagus, tapi sudut pandang orang lain kan belum tentu bagus itu. Kurang. Nggak tahu kita harus mengajak teman yang ini dengan cara apa, teman yang ini dengan cara apa gitu, karena memang kepala kita tuh sama-sama bundar tapi isi otak kita beda gitu. Oke, baik. Nah, jadi kita udah tahu kan kesimpulan dari teman-teman saya ini seperti apa. Lalu ada pertanyaan terakhir, bahwasannya perlu kita ketahui amar ma'ruf nahi munkar ini biasanya banyak dipakai untuk simbol organisasi-organisasi Islam di Indonesia untuk mengajak sebuah kebaikan. Nah, mohon maaf, saya ngambil studi kasus, cuman saya nggak mau ngebawa nama organisasi tersebut. Samarkan namanya. Jadi mereka itu menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini cuman dengan cara yang keras. Kan perlu kita ketahui dalam penerapan metode amar ma'ruf nahi munkar ini harus ada metode-metodenya. Yang tadi di hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi adafu imanan. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka berdoalah dengan hatinya. Dari hal tersebut adalah selama-lamanya iman. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Mas Lukman ini buat organisasi-organisasi yang terlalu keras untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar ini? Menurut saya sendiri sih Halal. agak kurang setuju ya dengan penerapan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kekerasan gitu ya. Walaupun dalam hadis Nabi juga step awalnya tuh harus dengan pakai tangan, tapi bukan berarti itu harus baku hantam dengan tidak langsung dengan tangan kita sendiri. Tapi harus dengan lemah lembut mengajak gitu. Kan konsep tangan kan bukan melulu mengepal, nonjok gitu kan, bukan melulu gitu. Bisa dari mengulurkan tangan, nah kayak gitu. Jadi menurut saya kalau organisasi-organisasi Islam yang menerapkan amar ma'ruf nahi munkar dengan kekerasan tersebut sih kurang setuju banget ya. Betul. Artinya kita sendiri kalau ya kita rasakan sendiri kalau kita misal kayak sholat gitu ya, sholat terus kita dibilangin tapi ngajak sholatnya tuh dengan cara kekerasan tuh kita kan malah males gitu sholat. Nah gitu. Kalau dibilangin kayak ayo sholat gitu dengan cara yang harus kan pasti hati kita kan tersentuh, terbawa jadi ya. Jadi pengen sholat terus oh ini mengajaknya dengan baik gitu. Kayak itu dengan kekerasan gini kayak gitu lah. Gimana? Apakah ada tambahan dari Mas Salman? Jadi emang kalau kita berdakwah gitu kan ngajak kebaikan orang, kalau ada dua sih, maksudnya dua kasus sih. Kalau misalkan keburukannya itu apa sih namanya, keburukannya itu yang tidak apa ya namanya, yang tidak merugikan banyak orang kan, cuman kayak dia aja yang buruk gitu. Itu kita nasihatin secara lembut gitu loh. Jadi nanti nasihat kita itu masuk ke hatinya gitu loh. Biar nyampe ke mereka. Kalau misalkan dia tukang minum, ya larang aja gitu, tapi jangan sampai
apa ya namanya kayak Terlalu keras gitu. ngehancurin segala macam kan gitu kan. Jangan sampai merembet kemana-mana. Ya, nanti dia berubah cuman sebentar doang gitu loh. Nanti lama-lama kembali lagi karena kita nasihatnya pakai kekerasan gitu loh. Tapi kalau kita dari hati kita kan nasihat lembut, ya itu nanti bakal membekas ya di dalam nanti mereka. permanen gitu berubahnya. Punya ciri khas sendiri gitu. Iya, terus kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang soal misalkan ada jambret gitu kan, ya itu boleh, nggak kekerasan kalau dia melawan gitu loh. Jadi kan Karena dia juga pakai kekerasan kan. jadi kasusnya kan dua, ada yang jelek dia doang, ada yang jelek ke orang lain gitu loh. Jadi kalau yang nyopet ini itu bisa pakai tangan kekerasan gitu kalau dia melawan lah gitu. Ya itulah tergantung kondisi gitu. Sesuai kondisi lah ya. Tapi lebih baik kalau kayak sama-sama pakai perlawanan, mending kita juga pakai tangan gitu. Soalnya kalau orang-orang kayak gitu nggak bisa dinasihatin pakai lisan. Kalau nggak pakai kekerasan biar apa ya? Sadar lah. biar sadar. Gitu. Nah. Harus tampar dulu gitu, dipukul gitu. Biar sadar, biar melek dia lah. Kata Salman kayak kemarin kan harus gini dulu. Pukul lagi harus langsung. gini dulu. Bagaimana dari Mas Mustafa, apakah ada tambahan? Buat organisasi-organisasi yang selalu melakukan konsep amar nahi mungkar ini Yang terlalu kekerasan. kekerasan gitu. Kalau itu yang saya lihat juga kayak kayak kurang gitu. Kayak saya juga pengalaman juga di sekolah saya kan juga selalu seperti itu. Jadi menurut saya kayak kurang etis itu. Jadi pembawaan buat ke masa berikutnya kayak kurang. Apalagi kayak kita pengen lagi sholat gitu. Sholat udah telat gitu karena waktunya jam sekolah kan, waktu pagi-pagi kami selalu belajar sholat duha gitu di sekolah. Itu yang orang-orang yang telat itu selalu dipukul atau disabet dari belakang. Jadi kayak pembelajaran itu kurang efektif mana gitu. Jadi nggak membekas kepada seorang anak tersebut. Jadi kebanyakan jadi anak-anak tersebut malah menjadi pembangkang. Takutnya kedepannya kan jadi bahaya kepada anak-anaknya lagi. Karena didikan awal di sekolah kan seperti itu. Tapi kayaknya sekarang banyak pendidikannya kayak gitu ya. Misalnya kayak implementasi ekstra kayak ada tambahan aktivitas di sekolah. Kalau istirahat sholat duha dulu gitu kan, kalau nggak ikut dihukum, tapi hukumnya pakai kekerasan gitu, nggak pakai. Kalau harusnya kan dengan cara yang lebih bagus kayak dihukum baca yasin kayak hafalin berapa surat kayak gitu. Itu kan lebih syariah lagi, lebih syariah, menambah lebih nambah ilmu gitu. Iya, Nanti bang lebih bagus. pakai kekerasan. Kalau menurut Mas Ijul gimana? Ya menurut saya juga untuk studi kasus organisasi-organisasi seperti itu saya agak kurang setuju ya, karena pernah dulu ada yang saya bawa ini kasus warung makan di bulan puasa itu diobrak-abrik lah, dagangannya disuruh tutup karena menurut mereka dia menjual atau memfasilitasi Memfasilitasi. Nah, gitu. seseorang untuk berbuat keburukan. Ya kan tadi kita sudah bilang ya, kalau kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, udah tahu jika seseorang itu menjual makanan di bulan puasa, yang itu hak mereka gitu, karena kan dia juga butuh penghasilan, butuh rezeki juga. Kalau orang yang datang itu untuk makan di bulan puasa, ya itu salah mereka tidak kuat imannya gitu loh. Kan Jangan salahkan penjualnya gitu loh. Kita kan juga nggak tahu kalau yang makan itu non Islam. Yang jual juga non Islam. Yang makan juga non Islam. Nah, Siapa tahu juga yang beli Muslim tapi musafir gitu kan. Bisa ada halangan. Ada halangan, punya syarat tertentu buat batalin nggak puasa gitu. Jadi jangan egois lah kita dalam melakukan kebaikan. Boleh melakukan kebaikan, tapi harus tahu metode, kadar-kadarnya itu seperti apa. Jangan kita tahu harus melakukan kebaikan dengan caranya ya menurut keras lah ini. Ya itu salah pemahaman seperti itu. Ya, batu yang diadu dengan batu juga ya maka akan hancur. Tapi kalau batu yang diadu dengan air dengan secara berskala, dengan tetes menetes, maka akan bolong batu tersebut dan tidak hancur. Mungkin itu dari sudut pandang saya. Ada lagi yang menambahkan? Coba studi kasus lainnya mungkin. Kalau studi kasus amar ma'ruf nahi mungkar ini pernah viral ya, mungkin saya tahu itu doang di kasus bulan puasa. Organisasi-organisasi Islam itu terlalu ekstra lah, terlalu ibarat kata terlalu over melakukan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah mungkin kan udah tahu lah ya tadi amar ma'ruf nahi mungkar ini konsepnya seperti apa, cara pelaksananya seperti apa. Yang jelas dalam
melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, metode itu yang pertama kali harus kita tahu. Jangan sekedar kita tahu bagaimana cara kita harus mengajar seseorang melakukan kebaikan, tapi di sisi lain metode itu sangat penting untuk seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak semena-mena kita nggak ada basicnya tiba-tiba ngajak ini ya, walaupun kita dianjurkan untuk mengajak kebaikan karena mata kuliah sendiri kita kan hadis dakwah, kita harus mendakwahkan kebaikan tersebut. Terus kata Pak Abdul Latif kan kita harus membutuhkan kita harus membutuhkan persiapan berapa kemarin yang lebih panjang ketimbang implementasinya gitu. Jadi kita harus punya basic gitu. Kan Nabi Muhammad juga kan baru di umur 40 tahun lah ya. Iya. Oke, baik. Mungkin dari kami semua, dari teman-teman sudah menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next video selanjutnya. Bakalan ada video-video tentang materi-materi seputar pembahasan keislaman, tentang berdakwah. Dadah semuanya.